Anda masih bersama kami di Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Multi-Finance Companies. Dan saat ini telah bergabung bersama kami di studio CNBC Indonesia, analis CNBC Indonesia Research Robertus Andrianto Serin. Selamat siang Mas Robert, apa kabar? Selamat siang, baik. Ya, kita berbicara terkait dengan bisnis multi-finance. Kita tahu sejak pandemi COVID-19 ini cukup memukul industri bisnis multi-finance hingga tumbuh negatif begitu. Tapi kalau kita lihat ternyata saat ini sudah mulai bangkit, dan kalau kita lihat juga mengacu data OJK, nilai outstanding dari pembiayaan industri perusahaan multi-finance itu tumbuh hingga 12,17%. Nah, bagaimana Anda melihat bangkitnya bisnis multi-finance saat ini dan bagaimana tantangannya ke depan? Ya, kalau kita lihat memang ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga yang sudah mulai bangkit karena memang selaras seiring dengan pertumbuhan dari daya beli masyarakat pasca dibukanya mobilitas dari masyarakat sendiri. Ini adalah momen pertumbuhan yang baik selain karena memang ekonominya yang bertumbuh juga didukung oleh dari sisi fiskal maupun moneter. Adanya potongan diskon pembelian kendaraan bermotor juga itu sangat berperan penting terhadap pertumbuhan pembelian kendaraan bermotor yang juga itu mengungkit dari kinerja multi-finance. Namun kalau kita melihat tantangannya ke depan, 2023 diperkirakan ekonomi akan melambat dibanding pertumbuhan ekonomi 2022 atau 2021, ditambah dengan adanya krisis chip dari atau semikonduktor dari kendaraan bermotor yang bisa saja ini mempengaruhi dari sisi supply dari kendaraan bermotor yang mungkin akan meningkatkan harga dari kendaraan bermotor tersebut dan tentu saja akan mengganggu dari daya beli masyarakat. Baik, kalau tadi kita tanyakan pada APPI, mereka optimistis 5 hingga 7% di tahun depan, padahal di tahun ini di Oktober saja ini sudah 12,17%. Kalau Anda lihat mungkin tidak lebih dari 5 hingga 7% tahun depan. Ya, kalau kita menurut saya 5% itu masih yang mampu dicapai dan saya rasa saya juga setuju di angka tersebut karena kalau kita melihat prediksi dari Gaikindo penjualan kendaraan bermotor baru itu diperkirakan menyentuh 975.000 unit sepanjang tahun 2023 dibandingkan dengan 2022 itu hanya naik tipis 3-4%. Artinya optimisme melihat 2023 saya rasa sangat hati-hati. Takutnya dampak dari ekonomi global yang kurang kondusif, isu resesi ini bisa menghantam Indonesia. Walaupun ramalan-ramalan mengatakan bahwa Indonesia masih akan bertahan 2023. Kita lihat inflasi juga masih tinggi, mungkin ini yang juga bisa berpengaruh terhadap proyeksi tersebut. Namun angka 5% saya rasa masih akan mampu digapai pertumbuhan dari perusahaan-perusahaan multi-finance. Oke, tadi juga disebutkan oleh Pak Suwandi terkait dengan NPF ini terus membaik, bahkan terakhir 2,5%. Bagaimana Anda melihat bisnis multi-finance ini tetap bisa menjaga resiko pengelolaan pembiayaannya? Ya, NPF ini kan yang menjadi salah satu faktor penting yang perlu kita lihat terutama ketika pandemi. Ketika pandemi masyarakat daya belinya berkurang dan juga pendapatannya berkurang, pengangguran meningkat. Nah, ini yang menjadi konsentrasi. Makanya kemudian ada program restrukturisasi untuk menjaga NPF ini supaya terjaga. Ketika NPF ini sudah mulai turun, artinya resiko kredit juga sudah mulai berkurang dan ini bisa menjadi sangat baik bagi perusahaan multi-finance karena resiko kreditnya berkurang sehingga buffer atau penjaganya net safety dari perusahaan-perusahaan multi-finance juga akan lebih berkurang juga. Biaya pencadangannya untuk menjaga NPF untuk menjadi lebih rendah itu juga akan berkurang sehingga dia akan terakselerasi. Biaya-biaya itu yang menjaga NPF ini bisa dialihkan untuk operasional sehingga optimalisasi dari kinerja perusahaan-perusahaan multi-finance juga akan lebih baik. Baik, kalau tadi kita sudah lihat seperti apa proyeksi pertumbuhan outstanding pembiayaan, lalu bagaimana dengan kemampuan perusahaan multi-finance untuk menggalang dana di tahun depan? Anda lihat apakah masih mungkin juga untuk mendapatkan dana dari perbankan dengan jumlah yang signifikan dan juga dengan suku bunga yang bersaing? Karena kalau kita berkaca pada kemungkinan dari The Fed dan Bank Indonesia ini masih akan terus agresif hingga tahun depan. Ya, melihat kenaikan suku bunga di 2022 ini memang akan menjadi tantangan tersendiri untuk kemudian mendapatkan pendanaan dari perbankan. Namun saya rasa perbankan ini akan masih menjadi tulang punggung dari perusahaan multi-finance untuk menggalang dana. Namun ada alternatif lain, ada penerbitan obligasi misalnya, atau mungkin untuk perusahaan multi-finance yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia, dia bisa melakukan right issue atau private placement misalnya. Jadi masih akan banyak alternatif untuk pendanaan. Saya rasa 2023 walaupun suku bunga tinggi, perbankan masih akan menjadi
kontributor utama dari pendanaan dari multifinance. Oke, artinya di tahun depan meskipun dengan berbagai tantangan, penggalangan dana dari perbankan ini akan tetap menjadi primadona. Ya. Tapi tantangannya apa? Tadi kan Anda mengatakan ada alternatif lain yang bisa dilakukan begitu, misalkan penerbitan obligasi. Tapi kalau melihat di tahun depan ada ancaman perlambatan ekonomi global, bagaimana ini akan bisa diserap oleh masyarakat? Ya, memang kemudian penerbitan obligasi ini kalau ekonominya tidak stabil, ini akan menjadi tantangan tersendiri. Penyerapan dari pasar juga mungkin tidak akan optimal. Namun kita lihat lagi ramalan atau prediksi bahwa ekonomi Indonesia memang akan penuh tantangan. Namun di 2023 masih bisa bertahan di 4,7 sampai 5%. Karena kita diuntungkan dari mobilisasi yang sudah sudah mulai terbuka dibanding ketika COVID dan juga jelang pemilu yang ini juga menjadi salah satu momentum yang mendongkrak dari tingkat konsumsi Indonesia. Ketika tingkat konsumsi itu meningkat, pertumbuhan ekonomi juga akan terdongkrak karena 50%, 50-60% PDB itu digerakkan oleh konsumsi. Jadi saya rasa momentum itu yang masih bisa menjaga daya beli masyarakat di tahun 2023. Baik, kita kembali lagi pada kemungkinan untuk penggalangan dana lewat obligasi. Begitu Anda lihat, apakah mungkin untuk perusahaan multifinance ini mendapatkan tingkat kupon yang lebih tinggi? Ya, mungkin saja akan mendapatkan tingkat kupon yang lebih tinggi seiring dengan kenaikan suku bunga bank, karena kan mereka akan ada korelasinya. Namun saya rasa balik lagi ke penyerapannya, apakah kemudian obligasi ini mampu diserap masyarakat dan benar-benar menjadi alternatif ketika suku bunga bank naik cukup tinggi. Saya rasa iya, masih bisa diserap oleh pasar, mengingat tren konsumsi pembelian kendaraan bermotor Indonesia juga yang sedang meningkat, dan melihat 2023 saya masih optimis daya beli masyarakat juga masih akan stabil. Ada kenaikan UMP, ada kemudian momentum sebelum pemilu yang biasanya konsumsi juga cukup tinggi. Kemudian harga komoditas batubara yang juga naik. Ini juga akan ada korelasinya karena ketika harga komoditas batubara meningkat, perusahaan cuan dan juga ini kan akan berpengaruh terhadap keadaan ekonomi di daerah tersebut. Artinya daya beli masyarakat juga di situ juga akan meningkat, pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Ini saya rasa yang masih menjadi penopang dari kinerja dari multifinance tahun depan. Artinya masih cukup prospektif di tahun depan meskipun ada perkiraan perlambatan ekonomi baik global maupun domestik. Tapi kalau kita berbicara soal restrukturisasi ini kan diperpanjang oleh OJK. Bagaimana pandangan CNBC Indonesia Research melihat hal ini? Karena kalau kita lihat ini kan sebenarnya yang diperpanjang ini kan sectoral atau selektif. Iya, restrukturisasi oleh OJK ini kan sebenarnya menjaga resiko kredit dari perusahaan pembiayaan atau perbankan, sehingga mungkin OJK juga melihat 2023 risiko ekonominya meningkat. Itu juga yang membuat OJK memperpanjang untuk restrukturisasi. Saya rasa ini masih cukup bagus ya programnya, dan juga kalau melihat restrukturisasi perusahaan pembiayaan juga udah tidak setinggi ketika COVID. Jadi menurut saya nggak ada masalah, nggak ada dampak yang besar. Toh misalnya pun memang ekonomi kita bertumbuh melambat tahun depan, ada restrukturisasi ini bisa membuat NPF dari perusahaan pembiayaan ini akan terjaga mungkin di level 2 atau 3%. Baik, kita beralih pada ajang kita pada hari ini. Kalau semua yang sudah Anda analisa, apa saja yang menjadi indikator perusahaan multifinance pada hari ini? Pastinya kinerja, pertumbuhan pendapatan, kemudian kita juga track historisnya, kemudian juga inovasi untuk strategi-strategi juga dari perusahaan-perusahaan multifinance, bagaimana mereka bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang 2022 mungkin masih baik, namun bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk menyambut 2023 di mana ekonomi menjadi sangat tidak pasti. Kita juga melihat hal itu dan program-programnya mereka untuk menopang pendapatan mereka, kinerja mereka bertumbuh, apa aja yang mereka lakukan. Jadi ada 3 poin penting, kinerja, kemudian strategi, dan inovasi yang kami lihat. Baik, tentunya ini merupakan kerja keras karena pastinya tidak mudah juga ya untuk akhirnya bisa menentukan. Apa saja yang Anda lihat dari penilaian ini, apa yang menjadi kendala? Ya, menjadi kendala adalah pertama, belum semua perusahaan multifinance yang go public. Artinya datanya juga tidak tersebar di publik sehingga kami harus meriset lebih dalam lagi, mencari data lebih besar lagi. Kemudian juga kalau yang saya lihat kendala mungkin terbesar itu. Namun melihat data-data setelah kami kumpulkan bahwa pertumbuhan dari multifinance di 2022 ini meningkat,
Ini yang saya rasa menjadi modal baik untuk menyambut 2023 yang tidak pasti. Melihat pertumbuhan, bahkan ada perusahaan pembiayaan di mana penjualannya meningkat hingga 50% lebih. Ini yang menjadi, berarti 2022 mungkin menjadi tahun kebangkitan dari perusahaan-perusahaan multifinance. Baik, sekali terima kasih telah bersama kami. Robertus Andriato Serin, selaku CNBC Indonesia Research Team telah bersama kami. Dan usai jeda, kami masih akan kembali di Road to CNBC Indonesia Awards 2020 The Best Multi-Finance Companies. Sesaat lagi kami juga menghadirkan pemaparan dari Finance and Business Relationship Director Mandiri Utama Finance, Ruli Setiawan, terkait rencana pengembangan bisnis multi-finance. Tetaplah bersama kami.